Ria bisa dengar Bu Amel tidak? Bisa dikit Bu, soalnya lagi hujan jadi agak kecil suaranya. Gimana Kalau menurut saya juga ya bingung Bu. Kalau misalkan nilainya naik turun seperti ini, mungkin kita lebih harus lebih bertanya-tanya gitu. Ini gimana anaknya? Kenapa nilainya naik turun seperti ini? Ya, jadi itu ya. Jadi memang konsistensi itu butuh karena kita nanti perlu memberikan kesimpulan. Jangan sampai kita membuat kesimpulan yang salah terhadap suatu anak, terhadap seorang anak, gitu ya. Kita mengatakan bahwa ini mampu, ternyata dia tidak terlalu mampu, kemampuannya kurang, atau ini kurang padahal sebenarnya dia mampu, tapi mungkin ada permasalahan ya di sini gitu. Jadi itu pentingnya konsistensi. Besok ketika presentasi tolong dijelaskan dengan menggunakan contoh ya. Jadi bukan hanya membaca teks saja, tapi kalian bisa berikan contoh-contoh. Bisa paham ya? Bisa Bu. Oke, ke bawah lagi. Oke. Oke. Nah, ini juga reliabilitas yang baik. Tolong kalian pikirkan contoh-contoh yang mungkin itu bagaimana ya. Dikaitkan dengan kalau misalnya ada soal di SD gitu. Dikaitkan kalau misalnya dilakukan di SD seperti apa. Contohnya. Dan jangan lupa diberi sumber ya. Ini masih belum ada sumbernya. Lalu juga faktor yang mempengaruhi reliabilitas itu juga belum ada sumbernya juga ya. Iya Bu. Masih ada tipe-tipe kalau misalnya Bu Amel lihat ini. Jadi tipe-tipenya tolong dicek. Contohnya tipe adalah mempengaruhi itu. Itu namanya tipe ya. Oh itu ya itu di atas. Di antaranya itu juga di antaranya itu kan ada awalan ada akhiran berarti harus bisa sambung. Bisa disambung. Oke. Bawah lagi. Oke, semakin panjang tes. Spasinya itu poin nomor 2. Ini tipenya lumayan banyak. Nanti dicek aja tipenya. Kesulitan tes, oke. Lanjut. Oke. Nah, lalu ini yang bagian jenis-jenis reliabilitas. Itu antara subjudul dengan yang poin-poin ini 1, 2, 3, 4 gitu. Tolong diberi pengantar ya. Baik Bu. Ini juga tolong diberi contoh-contoh. Jadi ketika dilaksanakan misalnya seperti apa gitu. Misalnya ini, menjawab pertanyaan dalam alat ukur sebanyak 2 kali. Selang waktunya tidak terlalu dekat. Jadi diberi apa ya? Ceritanya itu seperti apa sih? Kalau misalnya dilakukan 2 kali, waktunya tidak terlalu dekat, soalnya sama atau tidak, pesertanya sama atau tidak, hal-hal yang semacam itu perlu kalian cari tahu ya. Coba Bu Amel tanya, kalau tes retest berarti soalnya sama nggak? Beri pengantar, diberi sumber juga ini. Oke. Tes retest. Alat ukurnya sama atau beda? Sepertinya sama Bu. Karena kan ini tes, jadi betul. tes ulang. Ya, karena tes ulang ya. Jadi alat ukurnya sama. Pesertanya sama atau tidak? Sama juga. Iya, pesertanya sama juga. Betul, karena mengulang. Nah, cuma ada kelemahan ini. Kelemahannya apa? Kalau sekelompok siswa diberikan soal tes yang sama dalam jangka waktu tertentu, kira-kira kelemahannya apa?
Mungkin kalau misalkan waktunya terlalu dekat, jadinya siswa masih ingat soalnya gitu loh, Bu. Siswa masih ingat soalnya. Jadi, kemungkinan tes yang kedua kecenderungannya nilainya akan bagaimana? Lebih baik. Itu kelemahannya. Gitu ya. Oke. Bawah lagi. Selain itu, selain dia masih ingat, ada yang kemungkinan kedua lagi. Selain siswanya mungkin masih ingat, kemungkinan yang kedua, karena itu ada selang waktu, kira-kira gimana dengan jumlah siswanya? Jumlah siswa. Maksudnya? Antara tes pertama dengan tes kedua, karena ada selang waktu, bagaimana jumlah siswanya? Apakah bisa sama semua jumlah siswanya? Maksudnya ketika tes pertama itu 30 siswa, tes yang kedua apakah bisa dijaga 30 siswa? Kurang yakin sih, Bu. Mungkin kenapa siswanya? Mungkin misalkan kalau di sekolah ya, Bu ya, misalkan di saat tes kedua itu masih ada siswa yang sakit atau tidak hadir saat ini tes kedua. Faktor Ya, lain. bagus. Alah, Jadi ya, permasalahannya ada dua ya. Ya. Siswanya mungkin masih ingat, yang kedua ada kemungkinan untuk tes yang kedua jumlah siswanya beda. Berkurang. Siswanya bisa sakit, bisa izin atau apa gitu ya, atau mungkin pindah sekolah atau apa segala macam gitu ya. Oke. Nah, lalu sekarang yang kedua, teknik belah dua itu bagaimana? Ada nomor 3 nggak ini? Ada 4. Ini dibalik dulu ya. Tes paralel dulu. Menuliskannya tes paralel dulu. Karena ini setiap tahapan itu sebenarnya ada langkah untuk perbaikan di tes yang pertama. Gitu. Nah, yang tes paralel itu bagaimana? Tes paralel itu alat ukurnya ada 2, tapi mungkin siswanya sama. Oke. Tes ukurnya alat ukurnya ada 2, siswanya sama. Berarti apakah alat ukurnya itu benar-benar berbeda? Kalau tadi kan yang tes retest alat ukurnya sama ya, tapi diulang berapa kali. Kalau yang ini gimana? Tes ukurnya beda itu maksudnya apakah benar-benar beda? Misalnya yang satu ujian IPA, yang satu ujian matematika atau gimana? Mungkin mata pelajarannya sama, Bu, tapi yang saya pahami dari belah dua ini misalnya belah dua atau paralel? Paralel ini uraian dengan jawaban singkat misalnya. Seperti itu, tapi mungkin mata pelajarannya masih sama. Oke. Yang lain gimana? Yang lain pemahamannya? Sebenarnya kalian bisa lihat di situ. Alat ukur setara. Maksudnya setara itu bagaimana? Sama ya. Oh, masih mirip. Hampir sama, Bu. Iya, hampir sama semua. Jadi kalau misalnya kalian pernah dengar kalau misalnya UN itu kan ada tipe soal tipe A, soal tipe B, itu kan soalnya sebenarnya sama ya. Cuma mungkin butir soalnya saja yang diubah-ubah, tapi tujuannya sama, tingkat kesukarannya sama, susunannya sama. Berarti bentuk soalnya juga harus sama. Gitu ya. Cuma memang yang satu dibuat tipe A, yang satu dibuat tipe B. Jangan sama banget. Angka-angkanya diubah, orang-orangnya juga diubah, tapi intinya atau tipenya masih sama soalnya. Nah, sebenarnya paralel ini digunakan untuk apa ya?
menanggulangi permasalahan yang tadi, yang tes retest. Tadi kan ada 2 permasalahan ya. Iya. 2 kelemahan ya. Nah, makanya diperbaiki diperbaiki tidak ya, kalian dengarkan saja. Dicatat sendiri ya. Kalian sebentar. Nah, caranya adalah tesnya itu 2 kali. Tesnya 2 kali, bentuk tesnya sama, tapi dilakukannya di hari yang sama. Dengan selang waktu juga, tapi harinya sama. Jadi, nanti di awal ada tes 1, nanti diberi istirahat kepada siswa, kemudian tes yang kedua, dengan tes yang setara. Gitu. Kira-kira ini tujuannya untuk memperbaiki kelemahan yang mana? Dengan cara 2 tes berbeda dan di hari yang sama. Menanggulangi kelemahan yang mana? Yang pertama itu nggak sih Bu? Yang apa sih tadi itu? Yang pertama itu? Pak. Apa ya tadi? Mungkin yang mengingat soal tadi. Iya itu. Mengingat soal bisa tertanggulangi. Terus yang lainnya ada lagi nggak? Yang permasalahan kedua bisa tertanggulangi juga nggak? Bisa Bu, karena jumlah siswanya kan di hari yang sama itu pasti siswanya juga tetap. Oke, baik. Jadi karena soalnya berbeda tipe, berarti kan cara mengingat siswa itu kan nggak bermasalah ya. Tuh. Jadi menanggulangi 2 masalah. Tapi bukan berarti tidak ada kelemahannya. Kira-kira ada kelemahannya nggak untuk kegiatan ini? Waktunya mepet gitu? Enggak ya? Enggak juga sih. Ya bisa diatur istirahatnya mau berapa lama. Nggak harus yang sebentar banget gitu ya. Mau istirahat 1 jam boleh, 2 jam boleh. Gitu. Tapi kira-kira ada kelemahan lagi nggak ya? Mungkin dapat bertukar jawaban nggak sih? Enggak juga ya? Enggak juga sih. Bayangkan kalian sebagai siswa, kalian diminta untuk misalnya tes bahasa Indonesia. Tes bahasa Indonesia kalian lakukan 2 kali. Yang pertama sudah melakukan tes misalnya berapa? 1,5 jam. Kemudian diberi istirahat 2 jam. Setelah itu tes yang kedua 1,5 jam lagi. Kira-kira bagaimana kalian sebagai siswa? Yang kalian rasakan gimana sebagai siswa? Kalau kalian diminta untuk melakukan hal seperti itu. Bosen sih Bu, gimana ya? Bosen, oke. Sama nggak? Bosen juga nggak? Iya, bosen. Iya Bu, mungkin misalkan pas tes di PB itu siswa udah mulai bosan dan ngarang jadinya. Iya, berarti kelemahannya di bagian yang mana? Tes yang kedua, kemungkinan Karena ya, karena bosan mulai kan. Ya, karena dia sudah mungkin bosan, capek gitu ya. Itu tetap kelemahannya. Nah, kalau kelemahannya siswa bosan, siswa capek, berarti kemungkinan kecenderungan yang di tes kedua nilainya bagaimana? Kemungkinan bisa turun. Iya, kemungkinan turun ya. Jadi itu kan mempengaruhi konsistensi juga ya. Begitu juga dengan yang di tes retest, kemungkinan kecenderungan naik itu juga mempengaruhi konsistensi juga. Oke, nah ternyata di yang cara kedua itu masih ada permasalahan. Makanya digunakan cara yang ketiga, yaitu belah dua. Belah dua, Bu. Oke, belah dua. Nah, kira-kira belah dua itu bagaimana sih? Untuk aspek yang sama, karena hal itu menunjukkan progres menjadi progres. Gimana belah dua? Ada yang mau coba jawab? Tadi itu sudah dilakukan, idealnya memang dilakukan 2 kali. Tesnya sama, dilakukan 2 kali dengan jarak waktu tertentu. Tapi ada kelemahan.
kemudian diperbaiki kelemahannya, ya udah deh 1 kali aja, tapi 1 hari yang sama gitu ya, 1 hari yang sama tapi dilakukan 2 kali gitu ya, tetap ada kelemahannya. Makanya sekarang dibuat yang cara ketiga dengan belah 2. Kira-kira gimana ya ini ya? Bu, ini saya mau tanya dulu, Bu. Ini yang belah 2 nih, saya nangkepnya itu gimana ya? Kayak kan misalkan ada siswanya nih mau dikasih tes pilihan ganda misalkan. Yang saya tangkap itu misalkan siswanya itu semuanya jumlah 30. Nah, itu dibagi 2 gitu, 15 gitu. Jadi saya masih beda. Oh, siswanya bukan yang dibelah 2 bukan siswanya, tapi apanya? Soalnya, Bu. Betul, soal tesnya yang dibagi 2. Jadi caranya membagi 2 adalah 30 siswa yang tadi Kevin bilang itu tetap diminta untuk mengerjakan soal. Itu ya, misalnya tadi, wah ini ada yang 50 sampai 60 ya, ini banyak banget. Misalnya 40 soal gitu ya. Siswa diminta untuk mengerjakan 40 soal. Sudah kan? Dikerjakan. Hasil jawaban siswa yang nanti dibelah 2. Bisa paham ceritanya? Gimana, Bu? Masih tidak bisa 30 siswa, 30 siswa diminta untuk mengerjakan pilihan ganda misalnya. Ya, sudah ya. Nah, soal pilihan ganda itu misalnya ada 40 soal. 40 soal, ya. Nah, udah disuruh ngerjain toh semuanya. Berarti 1 kali tes selesai. Nggak usah perlu diulang-ulang gitu ya. Nggak perlu hari lain. Udah 1 kali tes. Padahal kalau yang namanya konsistensi kan butuh lebih dari sekali ya. Lalu bagaimana caranya untuk membuat lebih dari sekali? Ya sudah, jawaban siswa yang dibagi 2 dari 40 soal itu dibagi 2. Boleh membaginya soal-soal awal, belahan awal dan belahan akhir. Oh ya. Jadi kalau belahan awal berarti tadi soalnya ada 40, saya membelahnya gimana? Membagi 2-nya gimana? 1 sampai 20 gitu. Sip. Lalu 21 sampai 40. Bagus. Kalau ganjil genap, Bu? Itu juga boleh. Jadi ada 2 cara. Gitu ya. Ada alasannya juga. Jadi kita pakai yang belahan awal akhir dulu ya. Misalnya, cara pertama adalah belahan awal dan belahan akhir. Membelahnya adalah belahan awal itu 1 sampai 20, belahan akhir itu 21 sampai 40. Paham ya sampai di situ ya? Oke. Nah, kemudian ada masalah juga ternyata. Sekarang coba kalian pikirkan ya, kalian ingat-ingat. Kalau kalian mengerjakan soal UN atau apa gitu ya, soal akhir semester gitu, dari soal nomor 1 sampai soal 40, kira-kira tingkat kesulitannya sama atau beda? Beda. Gimana bedanya? Mungkin kalau yang dari yang saya alami, misalkan UN pas SMP, itu bisa dibilang yang awal itu masih dibilang mudah gitu. Nah, nanti semakin lambat laun, semakin ke belakang tuh semakin susah gitu. Betul sekali, betul. Jadi kecenderungannya guru membuat soal memang seperti itu ya. Di awal-awal kasih yang mudah dulu, biar siswanya kalau misalnya dikasih langsung soalnya susah di nomor 1 kan kasihan ya anaknya, ya udah stres dia. Gitu. Jadi memang modelnya di awal-awal itu mudah, tengah-tengah nanti sedang, di akhir-akhir itu sulit gitu ya. Nah, kalau kita belahnya seperti itu di awal akhir, berarti nanti soal nomor 1 sampai 20 itu kan yang tingkat kesulitannya mudah dan sedang ya. Lalu belahan yang kedua itu sedang sampai susah. Kira-kira nilai belahan awal itu kecenderungan tinggi atau rendah? Kecenderungan benar atau salah? Kecenderungan tinggi, Bu, karena soalnya gampang. Betul, kecenderungan banyak betulnya. Bagaimana dengan yang belahan akhir? Banyak salah. Mungkin banyak salahnya, Bu. Banyak salahnya. Nah, kalau misalnya itu mau kita cari konsistensinya, akan konsisten tidak? Tidak, Bu. Ya, kemungkinan konsistensinya rendah. Soalnya yang satu kecenderungan tinggi, satu kecenderungannya rendah. Gitu. Jadi, mungkin tidak. Kemungkinan besar tidak konsisten. Soalnya bisa dibilang jelek. Nah, caranya ada yang tadi Maria Elisa yang bilang, kita gunakan dicampur. Jadi nilai yang dibagi 2 bukan awal akhir, tapi genap ganjil.
Kalau genap ganjil kan di awal ya ada, di tengah ya ada, di akhir ya ada ya. Nah, itu kecenderungan soalnya itu cenderung lebih konsisten gitu kalau dibagi dua. Bisa paham? Bisa, Bu. Beda-bedanya? Oke. Bisa, Bu. Nanti tolong itu dijelaskan ya ke teman-teman ya. Sampai saat ini yang paling konsistensi yang paling sering digunakan adalah teknik belah dua ini. Tuh, karena ya tadi ini menanggulangi permasalahan-permasalahan yang tadi gitu loh. Cuma tadi gini, ini tetap ada permasalahan ya secara teknis. Kalau misalnya ini dibelah dua, berarti nilainya nggak utuh dong. Nilainya berarti setengahnya dong, kan dibelah dua. Betul nggak? Oh iya. Iya kan? Iya. Nah, tapi nanti terus ada caranya, nanti secara teknik harus dikalikan dua. Jadi dua kalikan tapi pakai rumus tersendiri ya, bukan langsung oke saya kalikan dua gitu. Nanti ada rumusnya sendiri. Gitu. Jadi ini tetap ada kelemahan dan sudah diatasi dengan rumus gitu. Oke, ke bawah lagi. Oke. Ini metode gabungan itu salah satu cara untuk mengatasi permasalahan hampir sama seperti yang paralel ini sebenarnya. Cuma ini gabungan. Gabungan itu orang membuat suatu tes, kemudian dia mau bilang ini tesku ini baik atau tidak gitu ya. Nah, caranya adalah dia cari tes yang setara, tapi sudah dianggap benar, sudah dianggap baik. Contohnya gini, bahasa Inggris, tes bahasa Inggris yang dianggap sudah baik itu contohnya apa? Kalian tahu nggak? Pernah dengar tes TOEFL? Oh, iya. Pernah, Bu. Nah, tes TOEFL itu kan adalah tes bahasa Inggris yang dianggap baik ya. Iya. Misalnya, seseorang ingin membuat tes bahasa Inggris yang setara dengan ini, tes TOEFL ini, maka dia akan menyusun tes, kemudian dia ambil tes TOEFL, gitu. Kemudian satu kelompok siswa diminta untuk mengerjakan 2 kali. Yang satu tesnya dia, yang satu tes TOEFL. Oh. Nah, nanti hasilnya itu dikorelasikan. Kalau hasilnya itu korelasinya tinggi, berarti tesnya dia itu bisa dianggap reliable. Oh. Tapi kalau tesnya ternyata koefisiennya itu rendah, maka dianggap tesnya itu belum reliable. Bisa paham ya? Bisa. Tapi yang ini, yang metode gabungan itu harus cari contoh soal yang sudah baik dulu. Itu yang jadi permasalahan. Gitu. Jadi kayak nyari gak sih, Bu? Panduannya gitu ya yang tadi. Iya, betul. Jadi ini pedomannya, ini sudah benar, tempat saya sudah sampai menuju itu belum. Gitu. Intinya seperti itu. Oke, lanjut. Ini masih berantakan ya, tolong nanti tulisannya diperbaiki nih, dirapikan. Nah, lalu rumus reliabilitas itu ada macam-macam ya, ada Sperman-Brown, ada apa ini? Bawa lagi. Oh, coba lihat Sperman-Brown-nya tadi. Rumus Sperman-Brown. Ini yang Bu Amel mau bilang. Ini rumusnya. RB-nya ini sebenarnya mungkin kalian ambilnya kebalik ya. Jadi rumus pertama itu ini, yang harus dicari itu ini dulu, nomor 1. RB dulu. Kemudian kalau kalian perhatikan, nomor 2 ini ada 2 kali ya. Jadi ini sebenarnya yang cara mencari teknik belah 2, lalu yang nomor 2 itu untuk mendua kalikannya. Oh. Ini rumusnya, yang tadi Bu Amel bilang itu. Ya. Jadi yang pertama itu yang RB-nya, kemudian RI-nya itu yang 2 kali RB per 1 plus RB, gitu. Jadi tadi makanya Bu Amel bilang ini kalian kebalik nulisnya. Harusnya yang nomor 1 dulu, kemudian nomor 2. Kalau dari langkah-langkahnya gitu ya. Oke. Ke bawah. Oke, ini ada contohnya. Ini pakai Sperman-Brown ya. Nah,
Oke, ini ada beberapa rumus. Ke bawah lagi. Oke. Rulon. Nah, gini. Untuk nanti ketika kalian presentasi, kalian jelaskan cara mengerjakannya satu saja. Oh. Sarannya Bu Amel, Spearman Brown. Tapi Bu Amel minta kalian sambil mensimulasikan kalau mengerjakan misalnya menggunakan SPSS. Wow. Kalian sudah pernah dapat kan yang tentang reliable? Kalau enggak di internet tuh lumayan banyak kok tentang reliabilitas. Kalian pakai SPSS juga kan ketika statistika? Iya Bu, pakai Bu. Dulu kan pernah diajarin itu juga. Nah, nanti kalian coba pakai itu ya. Coba cari di SPSS. Kalian reliabilitas tuh mudah kok. Nggak terlalu susah itu. Cuma ya kalian harus tahu masukin datanya itu bagaimana, kemudian masuk kemana-mana, itu kemudian hasilnya yang dilihat harus sampai ke kesimpulan. Ini sudah bagus ya. Kesimpulannya ini sudah ada. Jadi kesimpulannya apa masih dianggap reliable itu bagus. Ini sudah sampai kesimpulan. Nah, besok tolong kalian sampai ke itu simulasi cara mengerjakannya itu. Gitu ya. Bisa dipahami toh? Bisa, Bu. Bisa Bu. Coba ke bawah lagi. KR20. Oke. KR20 itu juga sebenarnya termasuk yang banyak. Kalian menemukan KR21 nggak? Coba bawah. Iya, Bu. Coba, di sini ada KR21. Ada, Bu. Coba lihat. Bu Amel lihat sebentar. Oke. Sebenarnya KR20 dan KR21 itu salah satu rumus yang khas ya. Jadi KR itu dari nama penemunya, namanya Kuder Richardson. Kenapa dia menemukan KR20, menemukan KR21 itu dari gini. Kalian tahu kan kalau misalnya Bu Amel lihat data yang KR20 coba. Atau ini juga nggak apa-apa deh. Ini aja, coba lihat. Bagian tabelnya biar nampak semuanya. Nah, ini nih. Nih, kalau misalnya kalian lihat soal nomor 1 itu datanya 101010. Berarti kemungkinan ini soalnya bentuknya apa? Isian singkat? Boleh, isian singkat. Selain isian singkat ada nggak? Ganda, Bu. Pilihan ganda, benar salah gitu ya. Maksudnya yang benar itu 1, salah itu 0. Selain itu, isian singkat, benar salah. Pilihan ganda. Selain itu? Menjodohkan, betul. Jadi itu datanya akan kita lihat 1010 gitu. Tapi kalau soal uraian bagaimana ya? Datanya apakah 1010? Gimana datanya? Sepertinya tidak, Bu. Tergantung gurunya menilai bagaimana. Sip, misalnya ada 5 nomor, terus kalau mau satu nomor itu nilainya poinnya 10, berarti bisa 10. Oke, bagus sekali. Ya. Bagus. Ya. Nah, data ini namanya adalah binomial. Binomial itu karena datanya hanya dari ada 2 data, 1 dan 0. Nggak ada data yang lain. Paham ya? Data 1, 0 ini namanya data binomial, hanya ada 2 macam. Sedangkan kalau soalnya uraian, itu datanya namanya polinomial. Jadi bisa beda-beda gitu. Kalau tadi Ria bilang tergantung Bu, kalau misalnya satu soal itu skornya bisa sampai 10, berarti satu siswa boleh dong soal nanti nilainya bisa paling rendah 0 kalau memang dia tidak mengerjakan dengan benar, atau paling tinggi 10. Jadi ada kemungkinan anak-anak bisa mendapatkan nilai di antara itu, bisa 3, bisa 7, bisa 5 gitu kan ya.
Makanya itu disebut polinomial. Nah, KR20 dan KR21 itu sebenarnya rumusnya yang satu itu khusus untuk binomial, contoh yang binomial. Contoh yang satu, rumus yang satunya itu dipakai untuk soal yang nilainya polinomial. Kayaknya kalau Bu Amel nggak salah ingat ya, nanti kalian konfirmasi, kalian cek sendiri ya. KR20 itu sebenarnya untuk yang binomial, untuk 1010. KR21 itu untuk yang polinomial. Cuma ini kalian itu contohnya KR20 dan 21 sama-sama binomial. Jadi nanti dicek ya, sebenarnya yang mana gitu. Bisa paham? Jadi ini kekasan sebenarnya. Tapi kalau yang tadi, yang Bu Amel bilang Spearman Brown itu mau polinomial, mau binomial bisa dua-duanya. Gitu. Cuma kalau yang ini harus sesuai. Kalau yang KR ini harus sesuai. Jadi memang rumusnya banyak sih. Tergantung kalian bisa memilihnya atau tidak. Gitu. Oke, lanjut. Ya, apa? Banyak sekali. Oke. Ya, kalian sudah mengerjakan dengan sangat baik ini. Cara meningkatkan reliabilitas, nanti tolong poin-poinnya diberi angka ya. Jangan poin-poin seperti ini ya. Karena kan ini tugas karya ilmiah kan. Nah, diberi angka, sumbernya dari mana, lalu diberi pengantar. Seperti yang tadi di atas, yang Bu Amel minta itu ya. Udah angka sudah. Sumber. Oke. Nah, ini tolong nanti bisa diberi penjelasan dan diberi contoh-contoh gitu ya. Oke. Bagus. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bu, saya mau tanya, Bu. Itu kan tadi Ibu bilang katanya suruh cari sumbernya. Kan pasti kami kan ngambil dari internet kan. Iya. Nah, itu sumbernya ditaruh di daftar pustaka atau di poinnya itu? Maksudnya kayak misalkan tadi pengertian kan misalkan. Nah, itu ditaruh di bawahnya atau gimana? Nah, ini kayak gitu saya ngasihnya. Ya, Bu Amel paham maksudnya, Kevin. Maksudnya saya sudah menuliskan di daftar pustaka kok masih tetap harus dituliskan sumbernya dari mana, ya. Nah, gini teman-teman. Kalau kalian membaca buku, kalian pasti akan melihat ada itu loh, misalnya nama, kemudian tahun, halaman gitu ya, kalau misalnya kalian. Nah, itu namanya rujukan atau sitasi. Nah, yang di dalam bab-babnya itu yang Bu Amel bilang, tolong tuliskan sumbernya dari mana. Itu namanya sitasinya. Nah, kalau kalian menuliskan sitasi atau sumber yang kalian ambil dari buku atau internet atau artikel gitu ya, kalian juga harus ada pasangannya, menuliskan di daftar pustaka. Nah, ini jadi pasangan. Kalau misalnya kalian lihat yang daftar pustaka, cara menuliskannya nanti akan beda. Gitu. Tapi dua-duanya, benar kata Kevin, dua-duanya harus muncul. Kalau kamu tuliskan di dalam isi, di dalam badannya, di daftar pustaka harus muncul. Gitu. Nggak boleh hanya satu saja. Gitu. Ini pengalaman, tapi ini pengalamannya rada ekstrim ya. Jadi gini, dulu ketika Bu Amel itu kuliah S2, itu Bu Amel kuliah di UPI, di Bandung. Nah, saat Bu Amel kuliah itu, waktu itu ada berita yang lumayan, tidak mengenakan gitu ya, untuk UPI gitu. Jadi ada beberapa nama guru besar yang beliau tuh sudah sampai guru besar loh itu sudah sampai jabatan tertinggi gitu ya. Jabatan tertinggi sudah doktor, tapi beliau tuh dianggap memplagiat. Karya tulisnya itu dianggap memplagiat. Itu kan memalukan ya kalau misalnya untuk lembaga pendidikan, masa plagiator guru besar, calon profesor gitu. Ternyata setelah diselidiki karena beliau itu tidak kurang teliti ketika menulis ini gitu loh. Jadi ketika
di dalam badannya itu tidak menuliskan sumbernya dari mana, karena dia itu mengambil sumber dari dirinya sendiri gitu. Jadi dia kan banyak membuat tulisan-tulisan gitu ya. Dia merasa bahwa lah ini kan tulisan saya, kenapa saya harus menuliskan ini sumbernya dari mana gitu. Tapi ternyata itu kalau di karya ilmiah dianggap auto plagiat gitu. Ada sampai situ. Beliau dianggap plagiat. Itu kan memalukan ya. Nah, ini Bu Amel mengajak kalian untuk belajar dari sekarang, biar nanti besok ketika kalian membuat skripsi itu sudah lumayan terlatih untuk menuliskan sumber-sumber gitu ya, citasi gitu ya. Itu Kevin. Baik. Yang lain ada yang mau ditanyakan dulu? Ria, kelihatannya sudah cukup, ini kamu bisa stop share. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau dari saya belum ada. Oke. Bu, saya mau tanya lagi. Iya, silakan. Gimana, Kevin? Itu yang kan kami pasti besok kayak mensimulasikan kan yang SPSS tadi yang Ibu katakan. Itu berarti kita cuma yang Spearman ya pokoknya yang satu Spearman Brown. Ya, itu tadi kan. Itu Spearman aja. Brown. Iya, cukup satu. Dan cukup itu saya ngelihat kemarin di internet ya. Ada yang menggunakan manual kayak yang dulu itu Bu, ada kalau di statistika kayak misalkan tuh X sama dengan 0,7 itu lebih dari 0,7 itu reliabilitas. Nah, reliable. Iya itu. Terus ada yang apa itu ya kemarin tuh lupa saya, pokoknya yang minusnya kurang ya rendah gitu ya. Iya itu. Nah, tidak reliabilitas itu gimana? Ya, itu dua-duanya itu benar sih. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau menggunakan kesimpulan sampai kedua tahap itu bagus. Gitu. Jadi kesimpulan menggunakan tabel. Jadi itu kan ada batas-batasnya ya. Kalau misalnya Kevin baca itu berarti ada batas-batasnya. Misalnya 1 sampai berapa itu reliabilitas tinggi. Berapa sampai berapa reliabilitas sedang. Yang ini reliabilitas kurang gitu atau bagaimana gitu ya. Nah, itu bisa digunakan. Bisa. Begitu juga kalau misalnya kalian menggunakan SPSS, itu nanti kalian perlu mencari tabel mengenai yaitu tabel reliabilitas. Nanti perlu ada alfanya berapa, jumlah siswanya berapa, nanti titik kritisnya, jadi batas untuk bisa dikatakan reliable mana, yang kurang tidak reliable mana, itu juga bisa. Gitu ya. Gitu. Kalau misalnya Kevin dan teman-teman bisa cari sampai situ, itu bagus. Gitu. Jadi ada yang manualnya, ada yang secara statistik gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu cuma pilih satu aja nggak apa-apa. Nanti paling tidak itu bisa. Paling nggak tabel lah. Yang tadi yang Kevin bilang itu ya. Baik, untuk mencari kesimpulan kan maksudnya? Iya. Ya, bisa ditambahkan tabel yang bisa digunakan untuk reliabilitas. Oke. Baik. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah cukup, belum ada yang ditanyakan, ini pas sekali saya belum ada. Oke, saya akan berpindah ke bimbingan yang lain. Oke, terima kasih ya teman-teman. Silakan nanti diperbaiki, dilengkapi. Besok pesan saya ketika mempresentasikan jangan dibacakan semuanya tapi berikan contoh-contoh gitu ya. Jadi tidak perlu membacakan semuanya gitu. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat siang semuanya. Terima kasih Bu. Selamat siang. Ya, sama-sama. Siang. Boleh leave meeting.